Ini ada sebuah video seorang istri yang membuka amplop berisi gaji suaminya itu viral di media sosial. Namun meski telah viral, ia atau sang pembuat video tersebut mengungkapkan bahwa unggahannya itu tidak bermaksud untuk berkeluh kesah. Assalamualaikum, hari ini suami aku pulang kerja. Setelah mengajar, dia memberikan... Video TikTok istri seorang guru honorer ini viral. Dalam video tersebut ia membuka amplop dan menghitung gaji sang suaminya selama 1 bulan hanya berjumlah Rp144.000. Ini hasil dia mengajar. Ya, sang suami Nasrullah adalah seorang pengajar di sekolah madrasah Asahan Sumatera Utara. Selain sebagai guru honorer, ia juga mengajar di rumah tahfiz yang dikelolanya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pak Sutri asal Bandar Pasir Mandoge ini mencari tambahan penghasilan dengan membuka usaha sampingan warung makan. Namun ia menyanggah unggahannya ini bukan untuk mengeluhkan besaran gaji sang suami sebagai pengajar agama yang seharusnya terus mengabdi tanpa pamrih. Ternyata pas saya lihat komentar juga banyak ternyata yang mengalami hal yang seperti itu. Bahkan ada yang disebut itu 2.500 per jamnya. Kan jadi sebenarnya nggak ada yang niatan yang gimana pengen viral itu sebenarnya enggak. Sebaliknya, pasangan ini bertujuan memberi semangat para pengajar lain untuk terus berbagi ilmu. Tuti Alewiyah Lubis melaporkan dari Asahan Sumatera Utara. Ya, kisah yang cukup menarik pemirsa, sekaligus juga bisa menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru, khususnya guru agama. Ustaz, ada pelajaran besar yang bisa kita ambil dari berita tadi, yaitu keikhlasan sang guru mengajar walaupun dengan gaji yang sangat minim begitu, gaji seadanya. Ustaz, sebenarnya apa definisi dari kata ikhlas itu sendiri? Ya, begini ya, sebetulnya kalau kita lihat yang namanya ikhlas itu kan sebetulnya murni ya. Khalaso itu murni. Ikhlas itu artinya fil amr memurnikan. Di orang yang memurnikan ikhlas itu. Apa yang dimurnikan? Kalau dalam surah Al-Bayyinah itu mukhlisina lahuddin. Memurnikan yang namanya din, orang yang memurnikan din. Din itu apa? Din itu agama. Agama itu kalau kita kaji lagi ya, dana yadinu itu ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah. Jadi mukhlisina lahuddin adalah orang yang memurnikan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Nah, jadi hidup ini kan perintah Allah, mengajar perintah Allah, bekerja perintah Allah, segala sesuatunya perintah Allah. Nah, ketika orang ini memurnikan itu semuanya, ya ikhlas karena Allah, artinya murni, dapat berapapun insya Allah, yang penting dia ikhtiar dia jadi guru ngaji, ikhtiar dia kemudian berdagang, ikhtiar dia mencari proyek yang lainnya, itu memurnikan dengan cara jangan sampai dia lakukan itu bercampur dengan keharaman, jangan sampai dia melakukan kecurangan, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang Allah tidak ridho. Kalau ada saja itu berarti tidak murni. Nah, ketika beliau ini memurnikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi bertakwalah kalian, itu takwa saja, nanti insya Allah kesulitan seperti apapun Allah akan beri jalan keluarnya. Dan waliyarzuqhu kata Allah, dan masalah rezeki Allah akan beri dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi disitulah intinya keikhlasan, di mana kita tahu bahwa yang memberikan rezeki itu Ar-Razzaq, Allah lah Ar-Razzaq, Allah lah yang maha pemberi rezeki. Jadi ketika tadi mungkin ya istrinya seru-seruan aja ya, memang tidak ada keinginan untuk berkeluh kesah, memperlihatkan ini, coba lihat gaji, enggak, tetapi seru-seruan aja di TikTok itu. Tapi kemudian menyadarkan kita semua bahwa hikmah dari semuanya ini, kita ini melihat bahwa ada orang yang masih berada di garis bawah kemiskinan, bahkan lebih dari itu. Jadi sebulan hanya mendapatkan sekian, dan apakah itu cukup atau tidak? Nah, inilah pelajarannya ya. Orang yang paling beruntung itu orang yang paling merasa tidak membutuhkan banyak hal. Itu orang yang paling beruntung. Jadi dia merasa nggak butuh, ini nggak butuh, itu nggak butuh, ini nggak butuh, nggak gitu. Yang dibutuhkan dia hanyalah Allah dan kehidupan keseharian yang sederhana itu. Nah, ini orang yang paling kemudian beruntung. Sementara orang yang paling tidak beruntung adalah orang yang paling merasa bahwa perlu ini, perlu itu, semuanya perlu. Jadi ketika dia punya uang pun nggak akan cukup-cukup, karena dia perlu semua.
2 buah gunung dia perlu, dia punya uang 2 buah gunung emas pun dia akan kurang karena dia merasa perlu semuanya. Nah, orang yang paling beruntung adalah orang yang tadi qanaah, hati yang merasa cukup. Dapat sekian, insya Allah coba dicukup-cukupkan, walaupun tidak cukup nanti datang lagi rezeki yang lain. Insya Allah dicukup-cukupkan lagi, insya Allah walaupun tidak cukup datang lagi, dan akhirnya disitulah kita bisa merasakan ar-razaq yang selalu memberikan kita rezeki. Yang dari tadi kita bahas, tentu 100 berapa itu tidak akan, 144.000 itu tidak akan mencukupi, tetapi alhamdulillah beliau masih bekerja, masih bisa makan, masih ada istrinya, dan mudah-mudahan ke depan rezekinya akan berlipat-lipat ganda ditambahkan oleh Allah. Karena apa? Karena keikhlasan. Insya Allah kita doakan Amin. baik bagi dia dan orang seperti dia. Amin. Mudah-mudahan juga kita diberikan rasa qanaah itu juga Ustaz ya. Kita selalu diberikan merasa cukup begitu dengan atau merasa bersyukur dengan apa saja yang sudah kita miliki.